Tahapan untuk modifikasi yang kedua yaitu kita akan mengganti icon, five icon di sini, kemudian icon yang di sini di session layanan, kemudian icon di kontak. Nah, untuk mendapatkan icon di tab ini, saya biasanya menggunakan icon generator. Jadi yang teman-teman butuhkan adalah file dari logo yang akan teman-teman gunakan. Nah, kemudian kita pilih filenya, klik create tab iconnya. Nah, kemudian kita download. Setelah di-download, simpan hasil downloadan ke folder asset, image. Nah, kemudian kita ekstrak juga. Ekstrak here saja. Nah, ini kita akan punya banyak file. File mana yang kita akan gunakan? Biasanya untuk icon itu kita akan menggunakannya 16x16 di sini. Kemudian kita ganti. Untuk mengganti icon di sini, kita ganti dulu di bagian atas. Biasanya ada di bagian head, bagian icon. Kita samakan namanya, yaitu icon yang 16x16.png. Coba ganti. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan mengganti gambar icon di sini sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa cari gambar icon di Font Awesome biasanya. Cuman karena Font Awesome itu harus menggunakan VPN, jadi teman-teman harus punya plugin VPN. Nah, saya akan coba ganti dengan gambar yang mudah dengan gambar PNG. Kita siapkan dulu gambar-gambar yang cocok dengan layanan yang ada. Saya punya gambar untuk icon dalam folder icon. Ini adalah gambar-gambar .png yang sudah saya pilih, saya searching di Google yang free, cocok dengan layanan yang diberikan oleh Kineticware. Supaya lebih rapih, kita simpan dulu icon yang tadi ini, dipindahkan ke folder icon juga. Kemudian kita buang file yang dirasa tidak perlu supaya lebih rapi. Lihat. Jadi yang ini baru kita pindahkan. Oh, sudah ada. Oke, replace. Sip. Jadi foldernya bersih ya. Kemudian kita ganti icon-icon yang di layanan tadi. Ini kan awalnya tagnya masih menggunakan i ya, yaitu tag untuk icon. Nah, kita ganti dengan gambar. Artinya kita ke arah folder aset ya. Kemudian aset, folder aset, PNG, icons. Kemudian pilih yang desain. Kita ganti dengan desain. Okay. Kemudian kita copy paste. Kita ganti di sininya sesuai dengan nama filenya di akhir. Sablon. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini masih numpuk-numpuk ya, karena size-nya masih belum sesuai yang kita inginkan. Cara untuk merubah supaya size-nya sesuai dengan yang kita inginkan adalah dengan menambahkan kelas.
kelas CSS. Jadi kita tambahkan di sininya adalah kelas img. Kita beri nama kelas img icon. Kita copy paste ke semua. Oke. Oke, kita panggil nama kelasnya icon. Kita atur ketinggiannya. Jadi kita ambil adalah tingginya supaya sama. Nah, karena ini sifatnya responsif, makanya bukan hanya height saja, tapi kita tambahkan max height, yaitu misalnya tingginya saya pasang 64 pixel. Oke, kita coba refresh. Nah, ukurannya sudah sesuai yang kita inginkan, namun jarak antara gambar dan teksnya masih tidak sesuai. Maka kita tambahkan satu kelas baru dari Bootstrap, kelas pembantu, namanya itu MB. Nah, ini ukurannya ada MB 0, 2, 3, 4, 5, kita pakai MB 4. Oke, kita coba refresh. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Itu cara untuk mengganti icon. Kemudian kita akan mengganti gambar background dan gambar di layanan ini. Kita masuk ke folder portofolio. Kemudian di sini ada dua folder, yaitu full size dan thumbnail. Nah, kita ganti dulu folder thumbnailnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita butuh 6 gambar. Kita akan mengganti gambar ini dengan gambar yang baru. Supaya lebih mudah, ada historinya. Biasanya saya merename nama filenya menjadi old. Jadi old.1 ada old.2.jpg, old.3.jpg, old.4.jpg, old.5.jpg, dan old.6.jpg. Nah, jadi ketika kita refresh, gambarnya hilang karena file name-nya tidak ditemukan. Kemudian saya masukkan gambar yang sudah saya pilih dengan nama yang sesuai urutannya. Jadi kita punya gambar lama yang itu yang old, dan ada gambar baru di sini yang namanya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh template. Kemudian kita refresh. Oke, ini gambar barunya. Namun di sini gambar barunya tidak full ya. Kita tambahkan satu kelas baru supaya gambarnya full, yaitu dengan menggunakan kita panggil di sini, kita kasih nama di gambarnya, atau kita ambil kelas dari namanya saja. Karena gambar di sini portfolio block box dan image flood. Nah, kita ambil portfolio box, nama kelasnya portfolio box. Nah, yang memiliki anak image flood. Nah, terus kita tambahkan style baru, yaitu parameternya, width-nya, WebKit field available important. Ini supaya bisa mengoverride style dari si template. Nah, kita coba. Nah, di size-nya full. Kemudian kita coba klik di sini. Nah, ini gambar yang di dalamnya itu masih
gambar yang lama ya. Nah, kita ganti gambar di dalam dan nama kategori beserta projectnya. Supaya menghemat resource, nah, kita arahkan ke folder yang sama saja. Jadi kita ganti full size-nya ini dengan thumbnail. Jadi ini bakal mengarah ke file yang sama. Oke, kita refresh, kita coba. Oke, sudah berganti. Sudah sesuai. Kemudian kita ganti teksnya. Misalnya, desain kaos kategorinya. Kita copy paste saja supaya cepat. Kalau teman-teman punya kreativitas yang lebih, mungkin bisa diganti ya. Kemudian kita ganti di sini desain kaos 1, desain kaos 2, desain kaos 3, desain kaos desain kaos 1, desain kaos 2, desain kaos 3, desain kaos 4, desain kaos 5, desain kaos 6. Oke, kita kan kemudian kita coba refresh. Nah, sudah berubah teksnya. Kemudian kita ganti background dari si tampilan depan ini. Nah, kita rename nama filenya menjadi old.background masterhead.jpg. Kemudian kita ganti dengan file yang baru yang sudah saya persiapkan. Kemudian kita refresh. Nah, sudah berganti. Oke. Kemudian karena ini gambarnya agak gelap, saya pengen merubah karena warnanya ini ada layernya lagi. Jadi si gambar ini ditimpa oleh layer, kita ganti layernya dengan warna yang lain. Kita bisa tekan tombol F12. Oh iya, di sini ikonnya tadi dipindahkan directory. Nah, kita ganti karena tadi kita ganti letak foldernya, di sini kita ganti namanya icons dan icon 16. Coba di refresh lagi. Nah, oke, hilang ya, sudah berganti. Kemudian kita ganti gambar dengan cara klik section dari page ini. Kita coba cari yang kira-kira style mana yang ngaruh terhadap layer ini. Kemungkinan adalah background ini. Nah, soalnya kita uncheck ini dia berhilang. Kita coba ganti. Ini bisa teman-teman cari-cari ya, ganti-ganti warna. Nah, kebetulan saya akan pilih warna sesuai dengan saya. Kemudian kita ganti. Nah, supaya ada tone-nya agak nyata, agak seimbang. Oke. Caranya adalah, ini kan masih belum tersimpan ya teman-teman. Teman-teman mendapatkan nilai dari backgroundnya. Kita copy paste aja di sini. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke file sini. Nah, tapi kita ambil backgroundnya saja. Yang lainnya dihapus. Ini caranya untuk mengoverride kelas yang sudah ada di template tersebut. Ini titiknya kita ganti jadi 1. Oke, kemudian kita refresh. Ini sudah sesuai dengan angka yang teman-teman tadi pilih. Jadi tidak terlalu
orange ya warnanya. Nah, setelah ini saya ingin menambahkan satu tombol untuk ketika diklik itu mengarah ke WhatsApp, seperti ketika saya mengklik link di Geneticware ini di email akan muncul email. Caranya adalah saya bikin dulu buttonnya di bagian bawah sini. Nah, saya copy paste dulu di sini. Karena nomor HP dan nomor WhatsApp sama. Coba refresh. Nah, ini jadi ada 3. Ini caranya untuk telepon, ini untuk WhatsApp, dan untuk email. Nah, ini akan kita rubah menjadi link yang mengarahkan ke WhatsApp. Nah, caranya adalah saya menggunakan WhatsApp Text Generator. Nah, kita searching di sini. Ada di sini dari WhatsApp. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Nah, masukkan nomor HP-nya. Awali dengan angka kode Indonesia ya, 62 85 722 55 25 69. Nah, pesannya adalah, hai admin, saya ingin bertanya tentang produksi pakaian di Geneticware. Nah, kemudian kita buat link, klik di sini, akan muncul di sini. Ini kita copy saja, ada long URL-nya. Kita copy. Kemudian kita pasang di sini. Nah, di ini kita ganti jadi anchor, jadi ada linknya. Oke, kita pasang. Nah, di sini. Jangan lupa tag A-nya kita pindah, bentuk A-nya, bentuk anchor-nya kita pindah. Coba kita refresh, kita close dulu, kita coba klik. Nah, sudah ada. Namun saya ingin membuatnya itu bukan di tab yang sama, tapi menuju new tab atau tab baru, tidak mengganti tab yang sedang dibuka. Oke, caranya adalah kita tambahkan satu atribut lagi. Setelah target linknya itu target dengan underscore blank. Ini supaya bisa membuka tab yang baru. Kita refresh. Nah, jadi tidak mengganggu tab yang lama ya. Kita membuka tab yang baru ketika diklik. Maka selanjutnya adalah kita akan mengganti icon untuk WhatsApp ini menjadi ikonnya WhatsApp. Nah, karena template ini menggunakan icon dari Font Awesome, maka kita harus buka dulu websitenya Font Awesome. Kemudian klik menu icons. Kemudian cari kata kunci WhatsApp. Nah, ini misalnya icon akan kita gunakan, tinggal diklik. Kita mendapatkan kelas untuk icon WhatsApp-nya. Kita copy, kemudian kita pindahkan. Ini akan kita ganti. Kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan kelas di belakang dari apapun ini supaya kelasnya sama dengan icon yang lain. Ini kita hapus. Dan kita coba. Setelah di refresh sudah sesuai. Ini ketika diklik sudah cocok masuk ke WhatsApp. Oke, sekian tutorial untuk membuat web company profile. Silakan teman-teman berimajinasi, berkreativitas. Ini mungkin ketika teman-teman kerjakan bisa 1 jam lah paling lama gitu. Kalau teman-teman sudah paham tentang dasar CSS dan HTML.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.